Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yayu. Gimana nih kabarnya, Pak Afif? Alhamdulillah hari ini cukup semangat, Bu, mengikuti kegiatan dari kegiatan awal pagi upacara dan tadi masuk kelas kebetulan di jam kedua. Jam kedua dan jam ketiga ya? Iya. Nah, kita kan mau supervisi nih, Pak Afif. Kebetulan kan hari ini jadi sebelum supervisi kita ngobrol-ngobrol dulu dah tentang sebenarnya tujuan supervisi akademik apa sih? Nah, tujuan supervisi akademik itu sebenarnya buat pengembangan diri, baik juga buat pengembangan sekolah ke depannya seperti apa begitu Pak Afif. Jadi dari supervisi akademik ini kita akan memperoleh sebuah pengembangan baik sekolah maupun pengembangan diri Pak Afif begitu. Kira-kira nanti pada saat supervisi akademik dilakukan, Pak Afif itu mau melakukan rancangan-rancangan seperti apa ya yang di kelas itu nanti? Dari tujuan pembelajaran mungkin ya, Bu, dari menyesuaikan dari KD-nya, kompetensi dasarnya. Itu saya menggunakan KD apa? KD 3.3 itu di bagian menganalisis sebaran potensi sumber daya alam. Menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya alam. Iya, sumber daya alam. Terus dari KD ini kemudian IPK-nya apa Pak Afif ya? Kalau boleh tahu nanti yang akan dikembangkan supaya siswa itu mencapai kompetensinya. Siswa diharapkan membuat peta sebaran sumber daya alam, Bu. Oh, membuat peta persebaran. Jadi kira-kira dari rancangan itu nanti Pak Afif itu menggunakan model pembelajaran seperti apa ya? Dari model saya ingin cooperative learning, Bu. Cooperative learning. Tipenya apa ya? Tipenya Jigsaw. Oh, tipenya Jigsaw. Itu modelnya ya? Kalau medianya? Media saya sudah membuat rancangannya dari awal pembelajaran. Awal pertemuan itu saya menggunakan Google Classroom. Oh, Google Classroom. Nah, kira-kira hambatannya apa ya Pak Af? Nanti seandainya di kelas, kemudian pembelajaran pakai model kooperatif dengan tipe Jigsaw, kemudian yang ketiga medianya Google Classroom. Berarti itu kan ada percampuran antara model Jigsaw berkelompok, kemudian ada media Classroom. Itu bagaimana? Apakah nanti pakai dua-duanya atau gimana itu? Coba saya pengen tahu itu. Kalau dari materi persebaran tambang itu setiap siswa berkelompok, Bu. Nanti setiap kelompok membuat peta persebarannya. Iya. Setiap kelompok itu terus setiap kelompok itu diharapkan berbeda-beda tema, tentunya tema sumber daya alamnya. Ada yang membuat peta tambang di provinsi, di Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, dan Sumatera. Jadi ada 5 pulau. 5 pulau ya? Iya, jadi setiap pulau itu ada dimiliki sekitar 1-2 kelompok aja. Oh iya. Nanti dibuat semenarik mungkin, terus setiap hasilnya itu di-upload di Google Classroom. Nah, setelah itu semua siswa sudah bisa melihat hasil dari kelompok lain, dan ketika sudah mempunyai hasilnya, setiap kelompok itu menunjuk perwakilannya ke depan atau mengitari setiap kelompok lain untuk mempresentasikan hasilnya masing-masing. Iya. Jadi nanti itu sudah ada gambarannya. Nanti instrumen penilainya bagaimana ketika berkelompok, kemudian berdiskusi, kemudian melihat kelompok-kelompok lainnya. Pak Afif mengambil instrumen penilainya seperti apa? Dari instrumen yang saya coba itu mungkin dari hasil yang pasti hasil dari pembuatan peta persebaran sumber daya alam itu sendiri. Terus yang pertama ya, yang kedua dari
kekompakan kelompok itu, mungkin ada Mhm. yang bekerja atau tidak, dan Iya. mungkin saya bisa lihat secara langsung saat Heeh. pelaksanaannya. Terus dari hmm, keindahan, mungkin ya, dari keindahan peta tersebut. Betul. Iya, dari hasilnya atau isinya apa aja, udah berapa dia menunjukkan sumber daya alamnya, terus dari keindahannya, dari peta tersebut kayak gimana bentuknya, terus dari kekompakan kelompoknya. Oke, berarti ada 3 instrumen penilaian yang Mhm. akan dicapai siswa untuk mendapatkan, menganalisis ya, Pak, ya, Mhm. sumber daya alam di pulau itu ada apa aja begitu ya, Pak Mhm. Afif ya. Nah, dari situ, dari proses pembelajaran yang seperti itu, apakah ada hambatan, Pak Afif? Hambatannya kadang siswa itu tidak memahami secara baik apa itu Google Classroom, Bung. Oh, Gitu, iya kadang ya. siswa sering menanya bagaimana cara mengupload tugas di Google Classroom. Nah, Heeh. kayak gitu. Padahal anak-anaknya zaman sekarang ya, Pak Iya, Afif ya? kadang-kadang itu sih paling sering saya temuin. Heeh. Terus dari kendala itu bagaimana cara menyelesaikannya, Pak Afif? Dari setiap kelompok yang pasti saya harap harus ada yang mengerti lah Mengerti minimal, ya dan cara teknis mengupload iya, di Google Classroom ya? jadi saya paling menjelaskan untuk satu orang di setiap satu kelompok itu, jadi biar mereka yang lebih paham teknis untuk di Google Classroom itu sendiri gitu. Oke. Nah, saya sudah cukup paham, nanti di kelas itu seperti apa. Kira-kira kita akan masuk kelas observasi kapan nih, Pak Afif, supaya ada kesepakatan saya dengan Pak Afif? Untuk besok mungkin boleh. Besok ya, hari Selasa ya? Iya, Heeh. Di jam keberapa, Pak Afif? di saya kebetulan ada di IPS 2, 11 IPS 2 boleh. 11 IPS 2, 11 oke. IPS 2 di Jam jam ke jam ketiga, jam keempat. Oke, berarti jam ketiga, jam keempat nanti saya juga akan melihat prosesnya seperti apa dari Mhm. rancangan yang sudah dibuat oleh Pak Mhm. Afif, nanti observasinya seperti apa, seperti itu ya Pak Afif ya. Iya. Nanti pada saat supervisi akademik nanti saya akan mencatat penilaian-penilaian kayak gitu ya Pak Afif, karena nanti akan tujuannya kan buat pengembangan sekolah sama Mhm. pengembangan diri Pak Afif untuk kedepannya begitu ya Pak Mhm. Afif ya. Mohon maaf sebelumnya nih Oke, Pak Afif, iya iya. Ibu. Iya. Itu aja ya Pak Afif, Iya. ngobrol-ngobrol kita di Iya. pra-supervisi. Semoga nanti pas Mhm. supervisi observasi berjalan dengan lancar Amin. sesuai dengan indikator Oke, penilaian baik ya supervisi. Bu. Itu aja ya Pak Iya, baik Afif. Bu. Terima kasih ya Pak Afif ya. Kasih. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang semuanya. Masih semangat belajar hari ini? Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, saya minta silakan yang di lantainya ada sampah diambil dan dibuang. Sampahnya enggak sampahnya. Tuh, coba masnya. Nah, silakan masuk lagi yang udah. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan presentasi hasil temuan kalian berdasarkan potensi tambang dan pariwisata yang sudah dikerjakan pada pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kakak saya minta kalian masing-masing perwakilan ingin mempresentasikan hasil temuannya. Dari perwakilannya silakan berdiri. Perwakilan masing-masing kelompok. Nah, di handphone. Oke,
setiap perwakilan pindah maju ke kelompok selanjutnya. Kelompok 1 pindah kelompok 2, kelompok 2 pindah kelompok 3. Ya, pindah ke kelompok selanjutnya. Iya. Ayo. Saya pindah. Nanti apa-apanya dari saya. Apa-apanya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Mesadam, perwakilan dari kelompok 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang barang tangga dan daerah pariwisata di daerah Kalimantan atau di Pulau Kalimantan. Emas itu ada di Jawa Barat, begitu saja yang kedua ada Yang pertama, kita akan membahas tentang barang tambang yang ada di Kalimantan. Yang berada di Kalimantan Barat, yaitu adalah terdapat perak di daerah Bontong, yaitu di Kalimantan Timur. Lalu terdapat batu bara lagi di daerah Tanah Laut, yaitu Kalimantan Selatan, di daerah Bintan Banjarmasin. Lalu ada terdapat biji besi yaitu tanah laut di daerah Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya kita ada di Kota Banjar Bambu, Kalimantan Selatan juga. Dan yang terakhir adalah Kaulin, yang berada di Banjar atau Kalimantan Selatan. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang daerah pariwisata yang banyak dikunjungi di Pulau Kalimantan. Yang pertama adalah Pulau Derawan, yaitu di Berau, Kalimantan Timur. Yang kedua adalah Pulau Paragan, yaitu di Derawan, Berau, Kalimantan Timur. Yang ketiga ada Danau Labuan Naru. Pembelajaran hari ini, pertemuan hari ini, dan kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai instruksi saya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang AMDAL, yaitu untuk presentasinya silakan kelompoknya dipersiapkan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini adalah pasca supervisi yang sudah kami lakukan dengan Bapak Afif, Guru Geografi SMA Negeri 5 Depok. Pertama yang akan saya tanyakan adalah kepada Pak Afif. Pak Afif, bagaimana perasaannya sudah kita supervisi di kelas? Ya pasti awalnya grogi Bu. Ya. Saya takut anak-anaknya yang berkondusif, takut anak-anaknya bikin kelas tidak nyaman aja gitu. Iya. Tapi setelah berjalannya waktu seperti bagaimana Pak Afif? Akhirnya
ketika strategi ini berjalan, medianya dan pembelajaran semua berjalan, jadi cukup melegakan juga, jadi berjalan dengan baik lah. Nah itu tadi proses pembelajarannya gitu ya Pak. Nah bisa diceritakan tentang Pak Afi menggunakan strategi pembelajaran, kemudian model pembelajarannya dan medianya itu seperti apa saja? Yang pertama strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Iya. Terus dari modelnya saya menggunakan kooperatif Pixel. Terus dari medianya itu saya menggunakan Google Classroom. Oke, jadi dari strategi, kemudian model, kemudian media, apakah berjalan lancar pada saat supervisi? Coba ceritakan Pak Afi sebentar sedikit aja. Apa namanya medianya ada beberapa anak yang itu saya kendalanya ada yang belum memahami bagaimana menggunakan Google Classroom. Oh iya. Tapi setelah dijelaskan paham juga kan penggunaan Google Classroom? Iya, akhirnya di awal saya jelasin gimana belajar hari ini menggunakan media Google Classroom dan beberapa siswa benar-benar paham dengan menggunakan cara menggunakannya. Jadi dari awal prasupervisi, kemudian kita supervisi, alhamdulillah berjalan lancar ya Pak Afif ya. Terima kasih sudah sangat luar biasa Pak Afif dalam memberikan pemahaman kepada siswa-siswi SMA Negeri 4. Begitu sedikit tentang prasupervisi dan supervisi. Kemudian oleh Ibu Nika sintesa umpan balik dari apa yang sudah kita lakukan. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak berkenan hadir Afif ya di sini. Jadi rasanya kayaknya di supervisi itu menegangkan ya Pak. Tapi mudah-mudahan sih menjadi proses pembelajaran ya, alhamdulillah gitu. Kelihatannya juga kita wawancaranya ditegang-tegang. Iya. Terima kasih. Jadi tadi saya melihat dari kegiatan yang dilakukan, strategi yang dilakukan juga sudah bagus gitu ya dalam proses pembelajaran, terutama dalam mengelola kelas juga sudah baik ya Bu ya, manajemen kelasnya juga sudah baik, dan tentunya bagaimana membuat si anak itu supaya bisa bahagia ketika di kelas. Jadi proses pembelajaran bisa berjalan efektif, anak-anak senang karena kita mengajarkannya juga tidak terganggu buat mereka. Jadi udah keren banget, luar biasa. Terima kasih. Mungkin itu saja umpan balik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini adalah video pasca supervisi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.